Selamat datang Bapak-bapak di stand apa ini ya? Solusi lah ya, stand solusi. Nah, jadi yang pertama, Pak, di sini ada dua tanaman, Pak. Ada dua tanaman, tanaman yang sehat sama tanaman yang sakit. Nah, ini kalau kita lihat Bapak-bapak bilangnya apa, Pak? Batang. Busuk batang. Semuanya sepakat ya? Bilang ini busuk batang semua ya, Pak? Hah? Penggere batang. Penggere batang. Nah, coba Pak, yang belum tahu yang ngira ini semua busuk batang siapa kira-kira? Yang kedua, Mas Ari ya? Iya. Mas Ari, silakan maju, Mas. Nah, kita lihat bedanya, Pak. Ternyata setelah kita cek, di depan itu kan banyak jagung. Ternyata lebih banyak penggereknya, Pak, daripada busuk batang. Nah, jadi jangan salah paham. Oh, ini banyak keserang busuk batang. Ternyata itu bukan busuk batang, Pak. Ternyata penggerek. Nah, betul. Kalau yang ini memang busuk batang. Nah, ciri-cirinya, Pak, ini serangnya di bawah. Dia masuknya ketika sudah melewati fase berbunga. Nah, biasanya di bagian sini dia rapuh, kemudian berlendir, Pak. Bau. Semuanya kena. Karena kan makanan sudah tidak bisa masuk ini ke atas. Tidak bisa. Nah, sedangkan kalau penggerek, cirinya itu, Pak, kalau dia kena di bagian atas tongkol, ada yang patah. Betul ya? Ada yang patah. Kemudian ada bekas kayak gini, Pak. Ini Mas, lubang ya? Ini lubang. Jarang-jarang loh, Pak. Kita ada ini ada bekas serbuk gergajinya, Pak. Ada lubang juga di sini. Ini, Pak, lubang, Pak. Dia masuk, kemudian masuk ke dalam, Pak. Grokoti terus ke bawah. Jadi hari ini saya ingatkan. Nah, akhirnya ciri-cirinya sama, Pak, kayak busuk batang. Padahal dia itu masih hijau. Tapi ada ulatnya di bagian dalam. Nah, silakan duduk lagi, Mas Ari. Nah, kalau kita lihat, Pak, kalau dalam satu ereng itu ya, kita katakan kena 10%, Pak, satu ereng. Kehilangannya itu bisa sampai 4 kintal. Per ereng nih, 4 kintal. Ini kalau 10%, Pak. Kalau sampean salah milih varietas, bisa lebih banyak lagi busuk batangnya. Iya kan? Nah, kalau kita kehilangan 4 kintal, berarti senilai 1.600.000. Eman. Nah, kira-kira solusinya apa? Supaya tanaman kita bebas dari busuk batang. Salah satunya adalah memilih tanaman yang tahan terhadap busuk batang. Nah, di sini sudah ada, Pak, NK Super. NK Super itu karakternya memang tahan sama busuk batang. Ini jujur ya, Pak, lahan ini bukan lahan SLC, Pak. Bukan lahan penelitiannya Syngenta. Tapi ini lahannya petani, Mas Ardi. Mas Ardi itu tanam 4 kali kebanjiran. Ini udah 4 kali kebanjiran, Pak. Tapi kalau Bapak lihat kan populasinya masih utuh. Tanamannya masih rata ya. Nah, selain busuk batang, tahan terhadap busuk batang, NK Super juga itu warnanya. Warnanya kalau merah, saya senang sama, Pak. Petani dan pedagang juga, warnanya merah. Coba, Pak, bisa dilihat, Pak. Ini bijinya, Pak. Silakan mendekat, Bapak. Ini bijinya, ini produk yang lain. Kalau mau duitin sekarang juga boleh, Pak. Dari warnanya aja sudah kelihatan ya, Pak. Coba, Pak, ini tanaman produksi lain, yang ini super, bandingkan aja. Warnanya sudah beda. Beda ya? Beda. Nah, pengaruhnya warna itu, Pak. Di sini bisa lihat. Warna merahnya itu, semakin merah, yang pertama itu disukai oleh pedagang. Yang kedua itu, Pak, mudah dijual. Penebus sudah datang TV, Pak. Kalau sudah kelihatan, oh ini jagungnya merah ini, bagus. Dia akan lebih prioritas. Kemudian harganya pasti lebih tinggi. Kalau kuningnya pucat, Pak, lain regen, Pak. Betul ya? Betul ya? Kemudian lebih bernas dan berbobot. Biasanya warna itu pengaruhnya sama kerasan biji. Kalau bijinya utuh, warnanya merah, dia berarti bijinya keras dan agak berat. Ya, Pak. Nah, kemudian kalau ini dibuat pakan ayam ya, Pak. Pakan ayam petelur itu pengaruhnya sama ini, kuning telur. Nggak ada yang ditanyain? Percaya nggak, Pak? Percaya kan? Karena makanannya ayam ya itu jagung ya, campurannya itu. Nah, nanti, Pak, selain dari warna kemudian busuk batang, kita akan belajar
ngitung selisihnya kira-kira berapa kalau nanam NK Super. Saya serahkan ke Mas Yahya, silakan.